Ya baik, yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Terus yang kedua itu agar masyarakat diperlakukan secara adil mengenai hak dan kewajibannya. Terus yang ketiga itu akan terciptanya negara dengan masyarakat yang terhindar dari konflik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia dimulai di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, yaitu seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, merupakan orang yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama adalah Magna Carta pada tahun 1215, yang kedua adalah Revolusi Amerika pada tahun 1276, dan yang ketiga adalah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Yang pertama adalah Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta sendiri adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isi dari Magna Carta ini adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Lalu yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1276. Revolusi Amerika ini adalah perang kemerdekaan antara rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Lalu hasilnya adalah Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Lalu yang ketiga adalah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis ini sendiri adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Lalu hasil dari Revolusi Perancis ini adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Nah, pernyataan ini itu memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, hak kesamaan atau equality, dan hak persaudaraan atau fraternity. Yang selanjutnya adalah sumber sosiologis. Pada masa sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Nah, yang pertama yaitu oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, yakni seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang lainnya adalah munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Nah, beberapa tuntutan reformasi yakni antara lain yang pertama adalah mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua adalah penghapusan doktrin di fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga adalah menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang selanjutnya adalah melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Selanjutnya adalah otonomi daerah. Yang selanjutnya adalah mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir adalah mewujudkan kehidupan demokrasi.
Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, namun dengan perubahan. Perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini, yaitu yang asli itu pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahannya yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Coba perhatikan dua rumusan tersebut, apa yang mengalami perubahan dari pasal tersebut. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai, dan sikap. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah atau bahkan di kelas. Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Lalu untuk selanjutnya, perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat pada dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945, yaitu isinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu budaya. Harus bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan iptek. Oleh karena budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan terjadi apa yang disebut dengan kesenjangan budaya atau cultural life, yaitu keadaan kehidupan bangsa Indonesia Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Owen, yaitu seorang ahli sosiologi ternama, menyatakan bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non-material, yaitu sikap, perilaku, dan kebiasaan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan literasi iptek tersebut. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semua ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 UUD NRI 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 UUD NRI 1945, namun dengan 2 ayat. Perhatikan ini perubahannya, yaitu untuk yang naskah aslinya pasal kedua,
pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk perubahannya itu yaitu yang pasal pasal 32 ayat pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lalu untuk pasal 32 ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk perubahan ini dilatar belakangi adalah kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah. Dan menutup diri pada radikal berarti menutup semakin berkembang. Baliknya kita bisa boleh hanya terbawa arus globalisasi. Karena kita hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih itu ada 3, yaitu yang pertama menerima sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua menolak sepenuhnya. Menolak sepenuhnya ini unsur-unsur budaya asing tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang terakhir ada menerima secara selektif, yaitu unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.